is running after. One more time. Your goodness. Your goodness is running after. It's running after me. Run after me. Your goodness is running after. It's running after me. When my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Thank you, Jesus. Shigiriana bakariana bo sirererererere. Shigirion la 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 bo. Your goodness is running after me. Oh, oh. Shia la 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 bonte la 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 say yes. Your goodness is running after me. That's right, God is not angry with us. He's in a good mood. He's always in a good mood. Our God is good. He's always in a good mood. Oh, ya la la si, ya la 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 si, Gideone. Your goodness. Oh, we live in your goodness. We're surrounded by your goodness. We're surrounded. We're surrounded. We're surrounded by your goodness. Yeah, yeah, yeah. We're surrounded. We're surrounded. Selamat pagi, selamat kita berjumpa di tempat ini di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Kita boleh merasakan bagaimana Tuhan memelihara kita dengan luar biasa. Kalau kita boleh ada bergerak, bernafas, berkegiatan, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari pagi hari ini, berikan waktumu, berikan hatimu, berikan hidupmu seluruhnya untuk memberikan pujian yang terbaik untuk Dia, karena hanya Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Kita memiliki Allah yang luar biasa itu. Amin. Dan Dia layak menerima penghormatan tertinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Amin. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Kami berikan penghormatan kami kepadamu. Amin. Tiada Allah seperti Engkau. Amin. Engkau sahabat kami. Amin. Amin. Engkau kekasih jiwa Amin. kami. Amin. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji. Mari angkat tanganmu, katakan. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepukan tangan yang meriah untuk Dia. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan, kami berglori. Haleluya. Kami berglori. Glory, glory. Haleluya. 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 Puji. Berikan kemuliaan Maria untuk Dia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Siaplah kami untuk memuji Tuhan. Siaplah kami untuk bertepuk tangan dan menari. Urapan Allah yang kuat turun atas kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Berikan tepukan tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kalau kita boleh berada di bulan yang terakhir di tahun 2001. Banyak yang terjadi dengan kita selama setahun ini. Kalau Bapak Ibu boleh melihat di samping kiri kanan kita, mungkin ada orang-orang yang biasanya ada bersama dengan kita. Namun saat ini mereka tidak ada lagi dengan kita. Mereka telah menanti kita di Firdaus. Mereka telah mengakhiri pertandingan mereka dengan baik. Tinggal kita semua yang ada. Kita yang ada pagi hari ini, kita masih diberikan kesempatan Tuhan untuk memuji Dia, untuk menyenangkan hatinya. Karena itu mari kita mau pakai saat yang Tuhan beri bagi kita untuk memuliakan nama-Nya. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi, kita akan berdoa, kita akan menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia Allah yang baik, Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang benar bagi saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Tak pernah tinggalkan beserta di setiap langkahku. Kau
selamanya, janjimu tak berubah. Awal dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Tuhan yang benar dan luar biasa. Kebesarannya Tuhan, kekuatannya Tuhan tidak tertandingi. Haleluya. Amin. Engkau besar untuk kami Tuhan. Engkau hebat, Engkau luar biasa. Haleluya. Amin. Ya, semua. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib, ajaib Tuhan, agung dan perkasa Kau sumber. Haleluya, layak berkuasa. Amin. Siapa Dia? Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Dia ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah.
jemaat dipersilakan duduk. Amin. Pagi hari ini kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita berikan hati yang terbaik untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dia Allah yang baik bagi saya dan saudara. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Di hadapan
bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami Bapa. Bapa, kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berjalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini Bapa, kami mau berkata kepadamu, kami tidak bisa berjalan sendiri dalam dunia ini. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Haleluya Yesus. Biarlah sinar-Mu menerahiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Lagi katakan kepada Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Amin Tuhan. Biarlah sinar-Mu menerahiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin Tuhan Yesus. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerahiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari jemaat yang merasa tidak dapat berjalan sendiri, angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, Bapa, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Karena itu kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Amin Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Lagi katakan di hadapan Tuhan. Amin. Ku
Kami telah memuji Engkau ya Tuhan. Kami telah agungkan nama-Mu ya Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya hati Tuhan telah disenangkan dengan pujian penyembahan kami di saat ini. Saatnya ya Tuhan kami rindu dengan kebenaran firman. Sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah Engkau ya Tuhan, dan pakai mulut bibir hamba-Mu dalam tugas memberitakan kebenaran firman. Segala gangguan kuasa gelap, setan, roh jahat yang coba-coba mengganggu konsentrasi kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Seberapa kami yang terkumpul saat ini, kami tolak cara kerja setan di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Kami percaya kami ada dalam kontrol Tuhan. Dan kami siap dengar firman. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tentunya pertama-tama saya patut berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan saya boleh bersama-sama dengan keluarga besar, gembala dan jemaat GPD Eklesia Kota Gorontalo. Karena Tuhan, saya boleh juga dipercayakan lewat keluarga, gembala, pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan, boleh berdiri di depan saudara dalam tugas pelayanan firman. Tuhan memberkati keluarga gembala, pelayan-pelayan, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada, yang mengizinkan saya boleh berdiri di depan saudara. Puji Tuhan, saya dengan anak kami bungsu perempuan, ya, ini bungsu perempuan ikut dengan saya, ya, selesai kami doa sepekan di hari yang kelima tadi pagi. Ya, saya pamitan dengan jemaat, ya, sekitar jam 6 kurang kami berangkat dari Sidomukti sama dengan, ya, anak kami yang bungsu perempuan ini, dan kami, ya, perjalanan, ya, karena santai hampir makan 2 jam, ya, kami boleh tiba dengan pertolongan Tuhan. Ibadah sama saudara di Sidomukti jam 9, ya, sama dengan di sini. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya sangat bersyukur, ya, berterima kasih kepada Tuhan. Kali yang kedua saya berdiri di podium ini, ya. Yang pertama saya belum gembala di sini, masih gembala, ya, di Kalimantan Barat. Pelayanan pertama saya ingat di bulan Mei kalau tidak salah 2005. Pernah saya berdiri di tempat ini, ya, di depan jemaat Tuhan yang ada. Dan saudara, saya juga bersyukur, ya, jalan 16 tahun saya di Sidomukti jadi gembala, Tuhan percayakan, ya, 15 tahun 7 bulan, nanti Mei 2022 saya imani 16 tahun saya dalam benang pelayanan Tuhan. Jadi selama saya jadi gembala, puji Tuhan,
satu penghargaan yang diberikan kepada saya kembali berdiri di depan saudara dalam tugas menyampaikan firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-19. Mungkin ayat ini sudah berkali-kali kita baca, berkali-kali kita renungkan pasal ini, berkali-kali kita dengar dari pengkhotbah. Tapi pagi hari ini kita kembali akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-19. Satu ayat di dalam pasal ini, kita lihat ayat yang ke-5. Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Kalau boleh orang berdiri kembali Saudara lihat di Alkitab saudara, di tab saudara, di HP saudara Saya baca ayat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Allah datang mengingatkan kembali. Firman Allah kembali diperdengarkan kepada kita lewat perkataan Tuhan, yang dimana Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan suruh Musa sampaikan kepada umat Tuhan, umat Israel. Dan pagi hari ini, jam ini, firman Allah yang sama yang Tuhan beritakan kepada Musa, Musa sampaikan kepada umat Israel, sama diingatkan kepada kita di saat ini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Haleluya. Dalam ayat ini, saudara, ada dua persyaratan jika saya dan saudara ingin menjadi harta kesayangan Tuhan. Yang pertama, saudara, kita harus sungguh-sungguh. Amin. Kalau ingin menjadi harta kesayangan Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh. Kita harus serius mendengarkan suara Tuhan. Amin. Kita tidak dengar langsung dari surga. Kita tidak perlu tunggu Tuhan bersuara kepada kita dari surga. Tetapi lewat kebenaran firman Allah yang ada padamu, yang disampaikan oleh para pengkhotbah, yang disampaikan oleh pelayan-pelayan Tuhan, disuruh diingatkan supaya saya dan saudara mendengarkan firman Allah harus dengan sungguh-sungguh.
Amin. Dan yang kedua, dikatakan berpegang pada perjanjian Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara ingin dijadikan harta kesayangan Tuhan, maka dua hal ini harus ada dalam diri saya dan saudara. Dengar serius. Dengar ya, sungguh-sungguh. Dan pegang itu kebenaran firman. Pegang bukan pegang begini saudara. Kalau boleh saudara, tidak ada yang berani merampas firman Allah dalam diri kita. Supaya saudara akan menikmati. Dan saudara akan disebut harta kesayangan Tuhan. Saudara, kalau berbicara ya harta saudara, ada harta yang digerakkan, ada harta yang mati, ya. Harta yang dihidupkan. Harta ya itu kekayaan yang oleh seizin Tuhan kita dapati lewat jeripaya kita. Amin. Sampai kita bisa memiliki harta, ya. Tapi saudara, bagi anak Tuhan selalu berpikir bahwa apa yang Tuhan beri itu juga Tuhan punya. Sewaktu-waktu Tuhan ambil, saudara. Itu bagi anak Tuhan. Ya, harta Tuhan percayakan. Dan harta yang kita miliki tidak perlu disombong-sombongkan. Amin. Tidak perlu dibangga-banggakan. Karena itu cuma titipan Tuhan. Sewaktu-waktu kalau Tuhan bakokehe, hilang harta saudara. Banyak hal yang kita sudah lihat dengan mata kita. Kita dengar berita-berita, cuma sekali Tuhan bakokehe, hilang lenyap saudara. 16 tahun cari harta, kekayaan, miliki ini, ya. 20 tahun, sekian tahun, cuma sekali Tuhan tiup saudara, hilang semua. Sebab itu tidak perlu dibangga-banggakan. Amen. Yang perlu dibanggakan kalau Tuhan masih percayakan kita miliki itu. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, ada harta, benda mati, benda dihidupkan, kekayaan ya yang kita miliki dan oleh seizin Tuhan tentunya. Dan saudara, lewat semuanya itu tentu sebagai orang percaya, nama Tuhan harus dipermuliakan di atas segala-galanya. Dan kalau kita melihat saudara, bicara tentang harta pada ayat yang kelima ini dalam pasal 19, ya. Harta dalam kata-kata atau bahasa harta yang di dalam ayat yang kelima ini, dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata segula, yang artinya permata atau harta, harta yang berharga, permata atau permata yang berharga di mata Tuhan atau harta yang berharga. Ya, itu pengertiannya. Dan saudara, saya akan coba ya memberikan tema saya di kesempatan ini, permata yang berharga di mata Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau sudah berbicara tentang permata, ya, saudara lebih banyak tahu dari saya. Ya. Karena kalau bicara permata, ya, apalagi so bicara itu batu intan, berlian, nilam dan lain-lain, emas, ya, saudara lebih mengerti, ya. Dan saudara, kalau kita ingat di tahun 2014, 15 sampai mungkin 2016,
heboh-heboh orang bikin batu akik, saudara. Betul enggak? Dari anak kecil sampai dorang bilang so opa-opa, oma-oma, ya, baku iko, lihat, ya, bikin, ya, permata, ya, dibuat dari batu, ya, yang berwarna-warni, yang transparan. Tapi saudara, saya cuma ingatkan bahwa pembuatan itu kalau yang biasa lihat, pembuatan batu permata sampai dia berharga, ya, itu melewati proses yang saya lihat, saudara. Ya mungkin juga jemaat pernah lihat cara pembuatan menjadi satu permata yang berharga. Ya. Kalau saya lihat proses pembuatan batu seperti yang saya pakai ini, saudara. Proses pertama dalam pembuatan ini batu cincin, ya. Kalau ini batu, orang bilang batu giok. Yang pertama prosesnya, batu yang tidak berbentuk akan diukur. Diukur pertama itu batu. Diukur sesuai ganggang ini, saudara, tempatnya. Entah itu di kalung, ya, mau dipasang di jari, ada yang bikin gelang. Sesuai. Batu yang tidak berbentuk diukur. Habis diukur, saudara, itu mulai dikikis. Ya, proses yang kedua dikikis, saudara. Habis dikikis, ya, baru saudara proses yang ketiga ada, saudara. Setelah dikikis, dipoles lagi sampai dia licin. Kalau tidak salah yang terakhir itu digosok dengan minyak supaya mengkilat. Maka terbentuklah permata yang berharga, yang mahal. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya dan saudara dikatakan oleh firman Tuhan, kalau ingin dijadikan harta kesayangan Tuhan atau permata yang berharga, maka kita harus melewati proses Tuhan. Amin. Kita harus melewati proses Tuhan. Melewati pembentukan Tuhan. Beberapa proses yang harus kita lewati. Ketika kita lewati, kita akan muncul menjadi permata yang berharga di mata Tuhan. Seperti yang saudara pernah lihat dalam proses pembuatan batu cincin, batu akik, batu segala macam. Begitu juga di dalam gereja. Begitu juga sebagai anak-anak Tuhan. Menjadi permata yang berharga di mata Tuhan. Izinkan hidupmu diproses oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau mengizinkan hidup kita mau diproses oleh Tuhan, maka kita tidak akan dijadikan permata yang berharga. Atau harta yang berharga di mata Tuhan. Betapa pentingnya, betapa indahnya,
Betapa enaknya saya dan saudara kalau saya dan saudara dijadikan harta atau permata yang berharga. Kenapa saudara? Kembali ke kita, kembali ke pribadi kita. Kalau berbicara harta, berbicara permata, saya yakin kalau saudara punya harta, punya permata yang saudara beli mahal, pasti saudara akan simpan itu. Saudara akan jaga itu. Saudara akan pelihara itu. Pernah saya tinggal di satu tempat, ya, di Jakarta. Tinggal dengan orang tua rohani. Ya, saya bebas masuk di kamar mereka karena memang saya ya dilatih dari hal kejujuran. Masuk seizin. Ada gembala-gembala ibu-ibu rohani tidak sembarang mau kasih masuk orang. Tapi saya di keluarga ini diizinkan. Dan saya pernah di kamar dengan gembala ibu rohani. Dia ya pulang dari kegiatan, dia simpan. Padahal ada orang di situ. Dia tutup pintu, dia ambil cincin, kalung emas, dia buka lemari. Dia mau simpan. Dia buka lemari, di dalam lemari itu ada kotak. Dia buka, ya, dia tarik, baru dia ambil dompet kecil, tempat perhiasan dia simpan. Setelah dia simpan emas itu, dia ya isi di tas, dia kunci, tutup lacinya, kunci, lemarinya ditutup, dikunci. Ya. Kalau keluar, pintu juga ditutup. Artinya saudara, itu emas, itu permata yang dia punya, dia simpan baik-baik, dia jaga baik-baik, dia pelihara supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin kalau saudara punya, Tuhan percayakan punya auto, punya motor, kong cuma biarkan begitu, pasti dijaga saudara. Sedangkan anak kecil kasih gores sedikit memarah saudara, kan begitu. Kekayaan yang Tuhan percayakan dijaga baik-baik saudara. Nah, kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, kalau mau Tuhan pelihara, kalau Tuhan mau jaga, kalau Tuhan mau lindungi saya dan saudara, ya, buat diri kita mahal di mata Tuhan. Buat kehidupan saya dan saudara taat kepada aturan Tuhan. Kalau saya dan saudara mau dipelihara oleh Tuhan, mau dijaga oleh Tuhan, mau dirawat oleh Tuhan, buat diri saya dan saudara berharga dengan cara hormati, dengar baik firman Allah, taat kepada firman Allah, berpegang kepada aturan Tuhan. Saya percaya saudara akan dilindungi oleh Tuhan. Walaupun saudara hampir 2 tahun kita dihantui dan dibodohi oleh kuasa kegelapan. Saya katakan seperti itu, dibodohi oleh kuasa kegelapan. Hadirnya virus corona saudara. Orang tanya, Pak Pendeta percaya virus corona? Percaya. Ya. Karena itu memang sudah ada virus-virusnya. Cuma hampir 2 tahun ini merajalela. Yang membuat saya dan saudara ya tak bisa berbuat lebih lagi seperti yang dulu-dulu. Yang dulu ya ketemu baku polo saudara. Yang dulu ketemu salaman saudara. Ya. Sekarang dengan hadirnya itu saudara, kadangkala kurang balik belakang saudara. Siapa ngana, siapa kita.
Kalau torang berpikir iblis kasih bodoh pat orang. Ya. Saya lewat tadi pagi di lapangan situ. Paling banyak nak pakai masker. Ada yang pakai. Tapi paling banyak nyanda. Saudara, ini kesaksian saudara. Pecah corona bulan Maret. Sampai sekarang. Gereja Pantekosta di Indonesia. Jemaat Isa Al-Masih Sidomukti. Tidak pernah tutup saudara. Mungkin jemaat berpikir, kan cuma jemaat 4 kakak. Di Paguyaman bukan cuma saya yang 4 kakak. Ada 2 kakak pun tutup gereja. Tapi saya punya alasan sendiri. Ketika Pak Camat tanya, dari pihak Polsek tanya. Saya bilang begini, Pak, saya ajarkan umat Tuhan. Hargai pemerintah, aturan pemerintah. Saya katakan dari rumah pakai masker. Kemana-mana pakai masker. Datang di gereja. Saya bilang sama Pak Polsek waktu itu. Saya bilang sama Pak Camat. Sampai di gereja buka masker. Ada tempat cuci tangan. Saya sedia ember. Saya sedia sabun, cuci tangan. Masuk gereja, salaman. Pak Camat tanya, kenapa buka masker? Saya bilang begini. Pak, minta maaf Pak. Setahu saya dulu orang pakai masker, ya itu cuma di rumah sakit dengan orang yang di atas motor, bawa motor pakai masker. Atau karena ada orang dorang tutup mulut karena di samping pada ada yang bau. Saya katakan begini, Pak, kita ini cuma bilangan sedikit. Jemaat yang Tuhan percayakan saya layani cuma dari Kobong ke rumah, rumah di Kobong, Kobong ke rumah. Baru alasan saya kedua, Pak, kami menghadap Sang Empunya langit, bumi, laut, darat, dan segala isinya. Kami menghadap Tuhan yang empunya kehidupan. Alasan ketiga saya, mati hidup di tangan Tuhan. Kalau memang orang masih takut mati karena kekayaan, ya tinggal bijaksana orang. Tapi kalau memang waktunya biar orang so pakai masker, so suntik le, saya tinggal tunggu vaksin ketiga kalau ada, ya. Tapi kalau so suntik, so macam-macam, kalaupun waktunya Tuhan, tidak ada pun manusia bisa, ya, menghentikan, ya, menghindari. Tetap plak juga, saudara. Saya bilang sama Pak Polsek, Pak, di Minahasa pernah begini. Dia naik pohon kelapa. Kurang lebih 20 meter. Dia jatuh dari pohon kelapa. Karena naik pohon kelapa. Kasih turun kelapa. Dia jatuh. Ya. Dia punya sabel lari lain. Dia lari lain. Dia jatuh patah kaki. Diperbaiki. Dengan orang yang tukang urut. Sembuh sampai sekarang. Ada yang jatuh bapete cingke. Baru 2 meter. Patah tuh tangga. Plak. Angka. Mati saudara. Artinya saudara, kehidupan saya dan saudara diatur oleh Tuhan. Mati atau hidup. Saya bilang di dalam gereja, Pak, kami menghadap Tuhan, Sang Empunya kehidupan. Ya. Cuma saya saudara, kemana-mana harus ikut aturan. Mau masuk di mana, ikut. Kalau di gereja itu pakai begitu ya. Pakai. Kalau di gereja jemaatnya, pendetanya begini, ya saya harus ikut, saudara. Cuma di Sidomukti yang tidak seperti itu, ya. Tapi saya percaya iman saya dan saudara sama. Mengimani bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia akan pelihara saya dan saudara. Amin. Cuma memang karena orang pakai ini, hormati aturan pemerintah. Amin. Bukan saya katakan saudara tidak. Saudara punya iman. Tapi kalau saudara pakai pun masker. Karena memang harus tunjukkan. Ya, bahwa orang dengar-dengaran. Amin.
Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan kembali kepada kebenaran firman. Kalau kita mau dijadikan permata yang berharga, maka turuti aturan Tuhan. Dengar baik firman, berpegang kepada firman, saudara terpelihara oleh Tuhan. Minta maaf saudara, bagian kesehatan, ya, saya cuma sampaikan saudara ini, ya, selagi saya masih tetap meyakini saudara. Mungkin ada bagian-bagian ya bapak-bapak ibu yang kerja di rumah sakit, ya. Saya bukan orang fanatik. Bukan. Ya. Bukan. Tetapi sampai detik ini saya dengan istri, saya cuma berkelahi cuma gara-gara mau minum obat. Mau pergi di puskes, mau pergi di rumah sakit, cuma itu. Saya sakit saudara. Ya. Saya bilang begini sama istri saya, yang kalau memang kita waktunya pasti mati. Kalau memang belum. Saya bawa kesaksian. Dari kecil saya ya sudah dikejar-kejar maut. Nggak pun mati-mati saudara. Saya pernah bersaksi ya kurang lebih 16 tahun yang lalu. 2005 di tempat ini. Waktu saya tenggelam di sungai Kayan, saudara. Sungai yang dalam, sungai yang lebar. Masuk di pusaran air. Secara kepercayaan orang sana, saya sudah ditelan oleh penunggu sungai. Tapi saudara, Tuhan luputkan saya dari kematian, saudara. Artinya kalau memang belum mau mati, masih Tuhan mau percayakan. Ya. Saya jalani hidup. Saya berharap kepada Tuhan yang mempunyai kuasa, saudara. Nggak apa-apa, saudara. Tuhan tidak pernah larang orang masuk keluar rumah sakit, enggak. Ya, orang berdoa, orang pakai hikmat. Ya, intinya dalam hidup kita harus menyenangkan Tuhan. Haleluya. Bukan persoalan orang masuk keluar rumah sakit, tidak. Bukan persoalan dia enggak begini-begini, tidak. Berusaha hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat, saudara. Jadi berkat. Saya lama di Kalimantan pelayanan di pedalaman, saudara. Orang di sana tidak butuh bicara. Tidak butuh bicara di sana. Mereka butuh kuasa Tuhan dibuktikan, saudara. Dan itu yang kami alami. Saya alami sampai sekarang ini, saudara. Jangan pikir saya tidak kena. Yang orang bilang virus corona. Kena saya. So suntik, saudara. Lagi 4 hari mau masuk vaksin kedua. Saya teler, saudara. Ini sakit. Ya. Penciuman tidak ada. Makan. Satu waktu saya makan di acara pesta. Saya ya karena lihat makanan. Waktu makan tidak ada rasa, saudara. Yang terakhir ini buku-buku saya mau lepas. Saya hitung hari demi hari. Lewat 14 hari. Saya ingat-ingat dong kalau mesti lewat 14 hari. Saya lewat 14 hari. Oh puji Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan. Ya. So lewat 14 hari. Ya. Pas mau datang ibadah hari Minggu. Saya masih teler di atas tempat tidur, saudara. Nggak mampu. Ya. Buku-buku nggak mampu mau berdiri. Sama dia mau lepas. Ya. Kita nih tahu itu corona atau apa. Tapi saya nak mau kasih sampaikan pada orang. Kita ada kena. Tidak. Cuma itu yang saya alami, saudara. Istri saya kena. Tapi dia ke puskes. Berobat. Saya enggak. Cuma dari rumah pergi Kobong. Berusaha mau bertanam rica. Ya. Di rumah pergi Kobong. Tapi sewaktu mau ibadah, saudara. Jemaat yang dipercayakan mimpin puji-pujian setengah jam. Ya, dia mau pimpin dalam lihat gembala belum muncul. Yang mau khotbah, saudara. Setengah 10, saudara. Saya masih di tempat tidur. Istri saya datang. Pak, cepat masuk firman Allah. Cepat. Aduh, dia bilang, tak bisa. Oh, dia bilang ada air panas. Dia saling di baskom.
kasih air dingin, mandi. Dia suruh mandi. Ya, semua firman Allah. Ya, mandi, mengganti saudara. Ya, masuk gereja sama dengan merubuh saudara. Tapi ketika menyampaikan firman Allah, ada kekuatan baru yang Tuhan taruh, yang Tuhan berikan bagi kami dalam tugas pelayanan firman. Istri bilang, coba kok nggak ada minum obat, coba pergi di puskes. Tapi saya percaya proses Tuhan untuk saya beda dengan istri saudara. Ya, kalau memang waktunya, kenapa tidak? Ya, kalau kita sudah sadar dong suntik, kenapa tidak? Ya, tapi selagi saya sadar saudara, saya mau berharap penuh kepada Sang Empunya kehidupan. Saya mau buktikan bahwa Tuhan yang saya dan saudara layani itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang bermujizat. Tuhan yang dahsyat. Saudara, saya punya jari ini tak gantong saudara. Tak potong dengan orang Manado bilang badung. Saya cari ekor putih. Ya, saya di Paguyaman dikenal dengan gembala yang tajam penciuman ekor putih saudara. Pergi di kobong gale tikus. Dorang tanya, gembala, di dalam lubang ini isi berapa? Saya cuma bilang, saya cuma patokan dia sarang. Kalau sarang sudah kita semua mulai lihat. Lain kali kita baku sedup pada orang. Aduh, banyak ini. Ya. Kalau 15 di dalam 15 dapat ambil. Sampai dengan kecil-kecil. Dapat saudara. Tapi satu waktu saya sendiri jalan saudara. Ada taman bilang, Bro, kita mau singgah di rumah biar cuma yang di kobong dang. Karena subabel kita pergi cari. Ya, pergi cari saudara. So dapat. Ini ekor putih. Ya. Orang Manado bilang, orang Minasa bilang turean. Ya. So dapat. Kau pulang. Kita kalau mencari pergi kobong kebanyakan ya menyanyi supaya iblis tak pengaruh tuh pikiran. Menyanyi dalam nama Yesus. Menyanyi lagu rohani tapi masih terpleset saudara. Hampir putus ini saudara. Gantung. Apakah menyanyi lagu rohani tidak dapat cobaan? Dapat saudara. Ya. Apa orang beribadah kepada Tuhan tidak mau dapat cobaan? Tetap dapat saudara. Amin. Sudah meleleh. Ada orang Jawa, ya, Mas katakan, kenapa Pak Pendeta? Ini diambil spiritus saudara, dia siram, baru dengan kain ikat, saudara, siram dengan spiritus, tahan. 3 hari kemudian, istri saya bilang, pergi Jo, jahit itu, kalau enggak, dijahit. Waktu jahit, dikasih obat 3 macam. Saya tanya sama dokter, Dok, ini obat 3 macam, ini obat apa dok? Dokter bilang, 1, mempercepat kesembuhan. 2, ya, menghilangkan rasa sakit. Ya. 3, supaya kata tidak infeksi. Saya tanya, Dok, kalau tidak minum mau sembuh? Dokter bilang, sembuh, marlama. Sembuh, marlama. Memang saya lihat orang-orang tua dulu, ya. Tak potong tuh kaki, cuma ada pakai rumpuh, ya. Marbale. Cuma dokter bilang, memang kalau nak minum obat, efeknya ada. Dia sembuh, kram-kram, betul. Sampai sekarang aja kram-kram, saudara. Ya. Tapi sembuh. Apakah saya minum obat? Dah, istri saya marah saudara. Karena obat waktu itu saya kasih di bawah tempat tidur. Nanti dia bongkar. Aduh ini obat ini. Dia tanya, dah minum tuh? Dah minum. Ya, biar ada badusta dan pak istri. Ya, dah minum. Ya. Dia lihat sejak proses kesembuhan. Bersih-bersih. Dia lihat ada tuh obat 3 macam. Dia bilang, aduh, karena sobat dusta pak kita Ya, minta maaf Jo. Tuhan ampuni saya, Tuhan berkati istriku, ya. Tapi sembuh saudara. Memang kram-kram.
Artinya saudara, ya, mari hidup kita, ya, serahkan kepada Sang Empunya kehidupan, ya, belajar berjalan dalam aturan Tuhan, ya, dengar baik firman, sungguh-sungguh serius, ya, pegang tuh kata-kata firman, kong amenkan itu, bahwa setiap kebenaran firman Allah, ya, ya dan amin. Masa aturan pemerintah, aturan manusia cepat kita ikuti, tapi aturan Tuhan kadangkala kita lupakan. Ini yang salah, saudara. Aturan pemerintah, aturan keluarga cepat, tapi aturan Tuhan kadangkala kita lalaikan. Betul, bilang kita orang percaya, tapi belum tentu aturan-aturan yang ada dalam kebenaran firman kita lakukan. Saudara, satu waktu saudara, saya dipanggil melayani di satu tempat di Minahasa. Saya naik rental dari Paguyaman, ya. Sampai di Kapitu, situ banyak rumah-rumah makan dengan warung kopi. Saya mampir di satu tempat. Saya pikir sebelum mau lanjut minum kopi, ya, saya bilang begini, mau pesan kopi. Baru ditanya mau makan biapong, saya bilang boleh. Dikasih biapong satu paket, ya, 5 biji 20.000 DP harga. Nggak tahu sekarang, selama nak makan biapong saudara. Nggak tahu sekarang. Sebelum biapong dengan kopi datang, saya punya mata terarah di dinding. Di situ udah tulis begini, aturan yang punya rumah makan, 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Tidak di bawah, tidak menerima. Ini orang aturan katu. Jadi harus ikuti aturan yang ada di rumah makan. 100.000, 50.000, 20.000, belum ada 75, ya. 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Ya. Tidak menerima. 100.000 so. Apa dia bilang tuh ini? Orang Manado kok bilang so taluluk. 50.000 so ada nama. Contoh Daniel, ya. 10.000 so keluar akang 10. 5.000 cuma dah kata kupas akang sadiki. 2.000 apalagi 2.000, ya. So 2.000 so lama, ya. 1.000. Nggak terima. So makan biapong, so minum kopi. Nggak terima tuh doi seperti itu, saudara. Aturan yang punya rumah makan. Itu orang harus bayar. Jangan kasih keluar doi yang seperti itu, ya. Harus yang dastrika kalau boleh. Yang licin, saudara. Itu aturan yang berlaku. Orang kembali ke hidup rohani kita. Kadangkala aturan Tuhan tidak seperti itu yang orang lakukan. Manusia cepat, saudara. Tapi Tuhan pe aturan, ya. Mau pergi di mall, masuk uang parkir, ada aturan. Kadangkala di gereja, saudara. Ya, saya tidak perlu sebut, tidak perlu saya terangkan. Saudara mengerti aturan Tuhan. Amin. Bagaimana Tuhan lindungi kita? Bagaimana Tuhan mau jaga kita? Bagaimana Tuhan pelihara kita? Bagaimana kita mau dijadikan permata yang berharga? Kalau aturan Tuhan kita tidak lakukan. Yesus katakan, bukan setiap orang yang seru Tuhan, Tuhan,
Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang masuk dalam kerajaan surga, mereka yang melakukan. Amin. Mereka yang melakukan. Amin. Mereka yang melakukan. Amin. Mereka yang melakukan. Amin. Mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara pasti diberkati, dilindungi, dan dijadikan permata yang berharga di mata Tuhan. Nomorkan satu Tuhan. Jadikan Tuhan dalam hidup kita nomor satu. Amin. Jadikan Tuhan dalam hidup kita nomor satu. Ya. Sekali lagi, jadikan Tuhan dalam hidup kita yang terutama. Maka janji Tuhan, masuk keluar rumah, engkau akan diberkati dan dilindungi Tuhan. Asal kita harus dengar baik firman dan berpegang kepada aturan Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Dengan mata jasmani kita tidak bisa lihat dia. Dia ada di tempat ini. Tapi kalau kita lihat dengan mata jasmani, saudara tidak akan lihat kehadiran Tuhan. Sebab itu saya minta, buka mata imanmu. Lihat dia yang ada di tengah-tengah kita. Engkau ada di setiap musim hidupku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kau ada bersamaku Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, oh, ada bersamamu. Amin. tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan engkau ada bersamaku. Haleluya. Kau ada Bersamaku. Haleluya. Puji Tuhan. di setiap musim hidup. Tuhan ada bersama dengan kita. Tak pernah kami Tuhan tidak pernah membiarkan saya dan saudara, mereka yang berpegang kepada aturan Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan terus memberikan kekuatan dan kemampuan kepada saya dan saudara. Lewati masalah persoalan pergumulan, ada Tuhan sama dengan kita. Akan lewati semua. Sebab itu berpegang terus kepada aturan Tuhan. Dengar baik firman Allah dengan sungguh-sungguh.
persoalan, engkau yang punya masalah, engkau yang punya pergumulan, tidak perlu takut. Ada Tuhan bersama dengan kita. Janji firman Allah akan tergenapi di dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Asalkan saya dan saudara benar-benar dengar baik firman dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan berpegang teguh kepada aturan-aturan, hukum-hukum Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Lihatlah dari tempat maha tinggi ya Tuhan, tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu membutuhkan Engkau Tuhan. Ada persoalan, masalah, pergumulan yang mereka hadapi, ada kerinduan yang mereka inginkan. Sebab itu Tuhan, datangkanlah kuasa-Mu, datangkanlah mujizat-Mu, jawablah apa yang menjadi kerinduan, keinginan, keperluan umat-Mu. Persoalan, masalah, pergumulan mereka Engkau angkat di dalam nama Yesus. Hamba percaya Engkau akan memberkati umat-Mu. Hamba yakin, saya yakin-yakinnya, hamba imani, yang sakit telah disembuhkan, yang susah telah dihiburkan. Tiap yang punya pergumulan diselesaikan. Diberkatilah kami semua yang ada pada saat ini, dari anak kecil sampai orang dewasa. Diberkatilah kami semua yang mendengarkan firman Allah. Diberkatilah kami semua yang punya rencana untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sangat terpujilah Engkau di bumi seperti di surga. Terima kasih buat berkat-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pertolongan Tuhan jadi bagian kami. Berkat Tuhan jadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu. Ini doa syukur kami kepada-Mu. Kami percaya firman Allah tertanam di dalam tanah. Firman Allah ini akan berakar. Dia akan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Berbuah. Untuk hormat kemuliaan bagi nama. Dalam nama Yesus Tuhan berdoa, haleluya. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kuduskan persembahan yang akan diberikan, kuduskan tangan-tangan yang memberi. Kami akan memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih setianya Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari
is baik, Tuhan is baik. Oh, oh, oh. Ya Dia baik. Haleluya. Sekali lagi jumparnya. Oh, oh, oh. Ya Dia baik. Haleluya. Sekali lagi, Dia baik. Amin. Haleluya. Amin. Selamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Ya Dia baik. Sekali lagi. Katakan, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Ya Dia baik. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya. Amin. Sampai siapa yang baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudaraku, engkau yang ada di rumah-rumah, siapapun engkau, percaya ketika kami diberkati di tempat ibadah ini, dan saudara yang ada di rumah-rumah, kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Saatnya terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.